Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi berbahagia ini, kita kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu yang kita harapkan Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilanjutkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang betul-betulnya ini di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, merupakan suatu perkembangan yang menggembirakan. Beberapa tahun belakangan ini, kesadaran akan kewajiban untuk berdakwah dengan hikmah mulai menggeliat di dalam jiwa para pengusung dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di tanah air. Meskipun masih jauh dari potret yang ideal, namun tetap hal itu adalah merupakan suatu hal yang menggembirakan. Apabila kita cermati praktek hikmah yang ada di lapangan saat ini, lebih banyak bersifat sesuatu yang lahiriah. Salam, senyum, menengok orang yang sakit, bismillah dikeraskan atau didedehkan. Kalau tarawih 4-4-3 atau 2-2-2-2, pakaian bagaimana seharusnya. Yang kebanyakan praktek tersebut sesuatu yang bersifat lahiriah, yang kelihatan. Padahal di dalam berdakwah, seorang dai tidak cukup hanya dengan mengandalkan sesuatu yang bersifat apa? Lahiriah. Tapi ada sisi lain yang harus diperhatikan oleh seorang dai,
Bahkan sisi itu lebih penting. Apakah itu? Sesuatu yang apa? Bersifat batiniah, yaitu sesuatu yang ada dalam apa? Dalam hati. Memadukan antara sesuatu yang bersifat lahiriah dengan sesuatu yang ada di dalam hati adalah merupakan dua sejoli bekal utama dai yang ingin berhasil dalam dakwah. Ketimpangan dalam satu sisi tidak. Idealnya adalah dia memperhatikan sisi lahiriah dan juga memperhatikan sisi batiniah seorang dai. Kalau belakangan ini banyak tulisan-tulisan yang muncul, entah itu dalam majalah atau buku atau internet, tulisan yang menyinggung tentang praktek-praktek hikmah dalam berdakwah. Dan kebanyakan ketika dicermati hal itu adalah sesuatu yang bersifat lahiriah, seperti yang saya sampaikan tadi, entah itu dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk majalah. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung sisi lain yang seharusnya diperhatikan oleh dai, yaitu sesuatu yang bersifat batiniah. Dan inilah yang kami maksud dengan berdakwah dengan hati. Jadi saat ini kita nggak akan berbicara tentang lemah lembut dalam berdakwah, tentang menebarkan salam, tentang senyum, tentang akhlak yang sifatnya lahiriah, tidak. Karena itu sudah banyak dibahas. Sekarang kita akan menyinggung sisi lain yang barangkali masih perlu untuk dibahas lebih banyak lagi, yaitu berdakwah dengan hati. Diceritakan pada suatu hari ada seorang juru dakwah dalam tanda kutip datang kepada Muhammad bin Wasi', salah seorang ulama abad kedua Hijriah. Dia mengadu kepada Muhammad bin Wasi' dan berkata, "Wahai Muhammad, mengapa ketika saya berdakwah saya tidak melihat para hadirin yang hadir di majelis saya menangis? Hati mereka juga tidak bergetar dan jiwa mereka juga tidak tersentuh dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa kok mereka seperti itu?" Jawaban Muhammad bin Wasi', "Wahai fulan, kayaknya sumber permasalahan itu adalah ada dalam dirimu sendiri. Jadi jangan disalahkan siapanya? Salahkan mad'unya, objek dakwahnya. Jadi nggak mesti kalau misalnya ustaz ngisi kemudian yang hadir pada ngantuk itu yang salah siapanya? Nggak mesti yang salah mad'unya. Nggak mesti itu bukan berarti mad'unya nggak salah ya. Bisa jadi mad'unya memang salah. Jadi antum jangan tenang dulu. Segala sesuatunya nanti ustaznya yang salah. Belum tentu. Kata Muhammad bin Wasi' ketika melihat performa atau penampilan dari dai atau juru dakwah tadi, dia berkata, kayaknya itu sumbernya dari kamu itu masalahnya. Kenapa? Kata Muhammad bin Wasi', fa inna al-ilma awil qawl idza kharaja min al-qalbi waqa'a bil qalb. Wahai saudaraku, sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam apa? Hati. Jadi seakan-akan Muhammad bin Wasi' ingin mengingatkan bahwasanya apa yang ada dalam diri kamu itu belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan sesuatu nasihat dari dalam hati. Apakah kira-kira maksud dari perkataan Muhammad bin Wasi' itu kalau kita dakwah ya,
cukup misalnya saya duduk di sini, antum duduk di situ, saya diam saja kemudian saya transfer energi yang ada dalam hati kepada antum tanpa bicara, itu maksudnya? Iya. Hah? Ya enggak. Bukan itu maksudnya. Kalau kayak gitu nanti kita jadi orang-orang sakti semua. Enggak perlu ngaji, antum di rumah saja, anak di Purbalingga. Kemudian setelah itu ilmunya sudah apa? Sudah sampai ke hati antum. Bukan itu maksudnya tentunya. Tapi maksud dari perkataan Muhammad bin Wasir bahwasanya nasihat yang disampaikan dari lisan seandainya tidak didukung dari amalan batin, maka nasihat tersebut akan mandul. Apa maksudnya amalan batin di sini? Banyak. Mulai dari ikhlas ketika menyampaikan, kemudian juga rasa cinta yang ada dalam hati kepada mad'u, kemudian juga yang namanya jadi yang kita maksud dengan dakwah dengan hati adalah mengiringi ucapan lisan dengan amalan-amalan hati berupa keikhlasan ketika berdakwah, kemudian juga cinta kepada orang yang didakwahi, lalu juga harapan yang kuat agar orang yang didakwahi itu menerima kebenaran, sabar, dan sekian banyak amalan-amalan hati lainnya, atau juga bisa dimasukkan ke dalamnya amalan lahiriah, namun amalan lahiriah yang bisa menembus langsung masuk ke dalam hati. Inilah maksud dari judul kajian ini, berdakwah dengan hati. Dan bisa jadi kekurang berhasilan dakwah sebagian dari kita bisa jadi karena dakwah kita belum disampaikan dengan hati. Kalau boleh kita ibaratkan dengan sebuah pukulan. Ada jago karate di sini? Ada? Mana? Saya bukan mau nantang ya. Bukan. Ada jago karate. Kalau orang mukul latihan karate atau latihan tapak suci atau latihan tipan dan lain sebagainya, biasanya kalau mau mukul itu kan disuruh mengumpulkan apa dulu? Mengumpulkan tenaga dulu. Dikumpulkan di mana? Di tangan yang digunakan untuk memukul. Kenapa? Supaya pukulannya lebih apa? Lebih keras. Beda tentunya antara orang yang mukul tanpa kekuatan, hanya sekedar memukul saja, dengan orang yang sebelum memukul dia mengumpulkan tenaga di dalam tangannya, kemudian baru dia memukul. Begitulah kira-kira permisalan dari ucapan lisan. Beda antara orang yang ngomong, hanya sekedar ngomong begitu saja, dengan orang yang sebelum ngomong dia itu menatah hatinya terlebih dahulu. Kenapa saya ngomong? Apakah saya sudah ikhlas ketika ngomong ini?
Apakah saya ngomong ini karena saya sayang kepada orang yang ada di hadapan saya? Apakah ketika saya menasihati dia, dalam hati saya itu ada harapan yang kuat supaya dia mau menerima dakwah? Atau yang penting kita asal kita ngomong, sampaikan, dia nerima, enggak nerima, terserah. Beda. Maka insya Allah pada kesempatan kali kita akan menyinggung beberapa amaliyah batin tadi yang diharapkan kita bisa imbang dalam memadukan antara sesuatu yang bersifat lahiriah dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Dan perlu diketahui bahwasanya pengajian ini bukan khusus untuk para dai, bukan khusus untuk para ustaz, bukan khusus untuk para ulama, para mubaligh, tidak. Makanya kalau misalnya khusus untuk dai, kenapa diumumkan apa? Diumumkan secara terbuka. Tapi yang dimaksud dengan pengajian ini adalah setiap dari kita. Karena kita wajib untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita miliki. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun hanya apa? Satu ayat. Yang pertama, amalan yang pertama yang bersifat batin adalah ikhlas. Insya Allah kita akan membahas 4 atau mungkin kalau ada waktu sampai 6. Yang pertama adalah keikhlasan. Apakah ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan tujuan dari semua amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan tujuan dari semua amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kewajiban untuk ikhlas dalam berdakwah terlihat jelas ketika kita menyadari bahwasanya dakwah adalah merupakan ibadah. Dan setiap ibadah tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala kecuali seandainya memenuhi berapa syarat? 2, ikhlas dan apa? Dan mutabaah. Dan dari khusus tentang kewajiban ikhlas untuk berdakwah di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Di sini Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwasanya sifatnya dai adalah dia berdakwah kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdakwah supaya meraup kepentingan duniawi, dia belum berdakwah kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada kepentingan duniawi dia. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Di antaranya hadis yang didahului dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Suatu ketika ada seorang tabi'in yang bernama Syufai Al-Asbahi. Dia datang ke kota Madinah. Sesampainya dia di kota Madinah, dia dihadapkan dengan sekelompok orang, kerumunan orang yang sedang duduk mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh seseorang di tengah-tengah mereka. Maka Syufai dari penasaran dan tanya, siapakah orang ini? Kata orang-orang yang ada di situ, kamu belum tahu, dialah Abu Hurairah. Dialah siapa? Abu Hurairah.
Akhirnya Syufai ini maju ya, sampai ketika duduk di hadapannya dia apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesampainya di hadapan Abu Hurairah, dia terus mendengar nasihat yang disampaikannya sampai nasihat yang disampaikan selesai. Yang hadir pulang satu persatu sampai tidak tersisa kecuali dua orang, yaitu Abu Hurairah dan Syufai. Setelah tidak tersisa di tempat itu kecuali dua orang, Syufai berkata, wahai Abu Hurairah, sampaikanlah kepadaku, kumohon sebuah hadis yang engkau dengar langsung dengan telingamu dari mulut Rasulullah SAW dan engkau pahami betul-betul. Kata Abu Hurairah, ini kan yang kau inginkan? Baik. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan aku memahami betul sabda Nabi SAW tadi. Ketika akan menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah langsung pingsan. Begitu akan apa? Menyampaikan hadis, Abu Hurairah pingsan. Supaya bingung, waduh, mau ngaji malah gurunya apa? Semaput, pingsannya gimana? Akhirnya ditunggu oleh Syufai sampai Abu Hurairah apa? Siuman. Ketika Abu Hurairah siuman, dia kembali berkata, wahai fulan, pada suatu hari aku beserta Rasul SAW berada di suatu rumah. Dan di dalam rumah itu tidak ada orang lain kecuali diriku dan Rasul SAW. Dan saat itu beliau menyampaikan sebuah hadis yang bunyinya, begitu akan menyampaikan hadis tersebut, pingsan. Bangun, mengatakan itu lagi, yang ketiganya akan menyampaikan lagi, pingsan lagi, dan agak lama pingsannya. Kalau tadi pingsannya cuma sebentar, ini maksudnya apa? Lama. Baru setelah siuman ketiga kalinya, Abu Hurairah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, awwalu man tusar'u bihimun naru yawmal qiyamati thalatah. Orang yang akan masuk ke neraka pertama kali adalah 3 orang. Yang itu insya Allah sudah jamaah sekalian sudah pada mendengar. Siapa kan? Orang yang apa? Orang yang berjihad, kemudian orang yang apa? Orang yang rajin bersedekah, kemudian orang yang pintar membaca Al-Quran dan berdakwah. Cuma mereka semuanya, tiga-tiganya adalah orang-orang yang ketika melakukan amalan-amalan tersebut mereka tidak apa? Tidak ada. Hadis ini sering ya kita dengar. Tapi pernahkah di antara kita yang mendengar hadis ini langsung pingsan? Yang menyampaikan juga nggak pingsan, yang mendengarkan juga nggak pingsan. Bukan berarti kita harus pingsan ya, bukan. Tapi maksud saya di sini adalah lihatlah bagaimana lembutnya hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak seperti kita. Hati kita keras, kotor. Sehingga kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengakibatkan Abu Hurairah pingsan 3 kali, kita mendengarkannya seperti sesuatu yang masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Itulah bedanya antara kita dengan mereka. Itu masalah ikhlas dan dakwah. Dan kewajiban untuk menjaga keikhlasan dalam berdakwah perlu kita jaga sejak sebelum kita berdakwah, saat kita berdakwah, dan juga setelah selesai kita berdakwah. Kita diperintahkan untuk terus mengawal niat ini ketika berdakwah. Dicontohkan atau dikisahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pada suatu hari
Beliau didatangi oleh seorang dari negeri Bangladesh. Orang tersebut datang ke Syekh dan berkata, wahai Syekh, kami dari Ahlus Sunnah di Bangladesh ingin mengundang Anda untuk berdakwah di sana selama 3 hari 3 malam. Dan insya Allah kita prediksikan yang akan datang jutaan orang. Karena saat itu Syekh Al-Albani sudah apa? Sudah terkenal seantero dunia. Apa jawaban Syekh? Maaf, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Syekh, yang hadir banyak Syekh, manfaatnya besar. Saya nggak bisa. Terus itu. Akhirnya sudah saya korting aja, nggak usah 3 hari. Berapa hari? 2 hari. Nggak bisa. 2 hari aja Syekh. Nggak bisa. Sudah. Diskon saya terakhir 1 hari 1 malam. Gimana Syekh? Gak bisa. Akhirnya setelah lobbynya gagal, dia pergi. Saat itu Syekh Albani ditemani oleh orang muridnya. Kebetulan mereka ketemu di Mekah, di penginapan Syekh. Setelah orang tadi pergi, muridnya bertanya, Syekh, kenapa kau gak mau? Bukankah masalahnya besar? Yang hadir itu jutaan orang. Dan betapa banyak orang yang akan mendapatkan hidayah dengan izin Allah seandainya kau datang ke sana. Apa jawaban beliau? Wahai fulan, aku khawatir terfitnah. Aku khawatir terfitnah dengan banyaknya orang yang hadir. Dan saya tidak menjamin saya nanti bisa ikhlas ketika berdakwah. Lihatlah bagaimana beningnya hati para ulama. Jadi mengawal dunia penuh sebelum kita berdakwah, kita berdakwah. Ketika kita mengajak seseorang, apa tujuan kita? Apakah kita menginginkan sesuatu yang duniawi yang akan kita keruk dari diri orang tersebut? Atau kita memang betul-betul menginginkan agar orang tersebut taat kepada Allah SWT? Dan kewajiban untuk mengawal kita bukan hanya sebelum, tapi juga ketika berdakwah. Kata Abdullah, beliau bercerita bagaimana beliau mencermati Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, saya pernah melihat Umar bin Abdul Aziz di tengah-tengah bergerak, beliau terdiam. Lagi ceramah begini, beliau diam. Kemudian setelah diam, berhenti sejenak, beliau beristighfar. Terus beliau melanjutkan. Nanti kadang-kadang seperti itu lagi. Tengah-tengah berbicara, beliau tengah-tengah menyampaikan nasihat. Beliau berhenti, terdiam sejenak, menunggu, kemudian beliau beristighfar lagi. Dan itu dipahami oleh orang-orang yang hadir saat itu bahwasannya Umar itu berhenti ketika dia merasa khawatir dengan banyaknya orang yang hadir saat itu menyelinap perasaan ujub di dalam hatinya. Dia stop dulu, dia stop hatinya, dia stop ucapannya, kemudian dia tata lagi hatinya tersebut. Walaupun pertama kali dia mungkin ikhlas, belum tentu sampai akhir dia akan ikhlas. Maka ketika dia merasa hatinya melenceng, dia berhenti sejenak, dia beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang sudah melenceng itu dia tarik kembali supaya lurus. Begitulah para ulama. Begitulah para ulama. Hati mereka itu sangat jernih. Ketika terlalu sedikit menyimpang, langsung ditarik kembali. Tidak seperti kita.
ujub dalam diri kita malah terus kita siram sampai menggurita di dalam hati kita. Na'udzubillah. Begitu pula setelah berdakwah. Setelah berdakwah pun kita juga harus terus mencermati niat kita. Belum tentu orang yang awal ketika dakwahnya ikhlas, di tengah-tengahnya ikhlas, di akhirnya dia akan selamat, belum tentu. Bisa jadi dia ikhlas ketika berdakwah, namun setelah selesai berdakwah, kemudian dia dipuji orang-orang, Masya Allah, dakwah kamu itu bagus, cara penyampaian kamu bagus, banyak orang yang mendapat hidayah lantaran dakwah engkau. Kemudian timbul perasaan ujub di dalam hati. Inilah kekuatan ikhlas dalam berdakwah. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasanya yang dididik dengan nasihat ini bukan hanya para ustaz, tapi juga antum ini. Bukan hanya para dai, bukan hanya para mudarris, tapi juga para tulabul ilm, para pedagang, para petani, semuanya saja dibidik dengan nasihat. Antum pun ketika berdakwah butuh untuk ikhlas. Misalnya antum pulang kampung nanti antum dakwai tetangga, niatnya apa? Mengincar anak perempuannya, atau pengen betul-betul keluarga tersebut dapat hidayah sehingga anak perempuannya jadi salafiyah kemudian dinikahi. Nah, apa bedanya kalau gitu? Harus kita berhenti. Walaupun kita sebagai orang awam, bukan sebagai seorang hidayah, kita juga harus mencermati niat kita. Kalau juga kita berdakwah kepada tetangga kita, atau di antara kita mungkin ada yang bekerja di sebuah perusahaan, dia berusaha agar bosnya itu mengenal dakwah salaf. Apa tujuannya? Apakah memang betul-betul tujuannya agar dia mendapatkan hidayah, atau ada maksud-maksud tertentu di dalam hati kita supaya gaji kita naik, supaya pangkat kita naik juga? Ini harus kita cermati. Poin pembahasan berikutnya adalah mengapa ikhlas itu bisa menyuntikkan pengaruh dalam nasihat yang keluar dari lisan. Mengapa ikhlas yang tempatnya di dalam hati bisa menyuntikkan kekuatan ucapan lisan? Kenapa? Sebelum saya sampaikan mungkin ada yang tahu. Coba kesempatan terbuka lebar. Kok diam semua? Lagi menata niat ya? Karena takut ngomong nanti riak, tapi lagi menata niat dulu. Masya Allah kayak Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, ada yang tahu kenapa kira-kira? Silakan. Ya, enggak. Silakan, enggak masalah. Ini dari sekian, ya, apa? Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Regu A barang nggak ada? Ini baru regu C ini yang jauh. Regu A, regu B masih kosong. Hah? Apa? Atau regu C mau menambah nilai? Gak ada ini. Ya.
Bagus. Saya bukan Pak Presiden ya. Segala sesuatunya bagus. Ini suatu usaha yang bagus. Ada lagi silakan. Tidak ada. Menyerah ini berdoa ini yang kosong ini. Atau masih kita kasih kesempatan nanti ya buat pertanyaan berikutnya. Jawabannya, orang yang ikhlas ketika berdakwah, dakwahnya akan mudah diterima oleh orang yang didakwah. Hati orang yang didakwah itu akan terbuka lebar. Kenapa? Karena orang yang berikhlas ketika berdakwah, sejatinya dia telah melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah atau tidak? Dia telah melakukan sesuatu yang dicintai oleh siapa? Dan manakala Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seseorang, maka Allah akan jadikan para manusia yang ada di muka bumi hatinya terbuka dan menerima apa yang disampaikan oleh orang. Kalau tidak percaya, lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idza ahabballahu al-'abda", seandainya Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu wa yuhibbuhu Jibril." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia." Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli as-sama'i, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu wa yuhibbuhu ahli as-sama'." Kemudian malaikat Jibril memanggil penghuni langit. Dan beliau berkata, "Wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintailah orang tersebut." Maka kemudian seluruh penghuni langit mencintai orang tadi. Belum cukup. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian orang tersebut Allah jadikan diterima oleh penduduk bumi. Jadi manakala seorang hamba ketika berdakwah, dia senantiasa mengawal niatnya dari pertama ketika berdakwah sampai sudah berdakwah, maka dia telah melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Dan manakala Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai seseorang, maka dia akan memerintahkan malaikat Jibril penghuni langit untuk mencintai orang tersebut, dan Allah jadikan hati para penghuni dunia ini terbuka untuk menerima apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Pernah suatu ketika ada salah seorang murid Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah bertanya, "Syekh, apa sih rahasianya? Orang itu kenapa kok suka dan cinta kepada Allah?" Syekh diam. Kemudian dia berkata, "Saya tidak mengetahui sesuatu, melainkan kalau saya itu sudah mengetahui kebenaran, maka saya akan suarakan kebenaran itu tanpa peduli orang itu suka atau tidak." Berarti dia itu sedang mengejar keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak heran orang yang ketemu sampai ahlul bidah, sampai orang-orang Nasara, ketika mendengar nama Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mereka langsung mengatakan, "Saya cinta kepada orang tersebut." Dan apapun yang disampaikan oleh Syekh akan mudah diterima.
yang menyampaikan sesuatu dengan ikhlas, dia akan mudah diterima nasihat. Dan ini pula sebabnya kenapa perkataan ulama salaf mudah masuk ke dalam hati dibandingkan perkataan siapa? Perkataan orang-orang seperti kita ini. Pernah ada salah seorang ulama, yaitu Hamdun Al-Qassar, dia pernah ditanya, mengapa perkataan para ulama salaf lebih membuahkan hasil dibandingkan perkataan kita? Hamdun Al-Qassar itu adalah seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Dia ditanya oleh seseorang, kenapa kok perkataan ulama salaf, yaitu ulama abad pertama, kedua, itu mudah diterima dibandingkan dengan perkataan kita, orang yang hidup pada abad berapa? Ketiga Hijriah. Kata Hamdun, karena para ulama salaf mereka berbicara demi kemuliaan Islam, untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk mencari keridhaan Allah. Itu tujuan ulama salaf ketika berbicara. Mereka tujuannya yang pertama adalah apa? Untuk kemuliaan Islam. Yang kedua untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga untuk mencari keridhaan Allah. Adapun kita, yaitu yang hidup pada abad berapa? Abad ketiga Hijriah. Maka banyak di antara kita yang berbicara untuk mencari kemuliaan pribadi, untuk kepentingan dunia, dan untuk mencari keridhaan manusia. Itu bedanya. Jadi kenapa para ulama salaf mereka ucapannya pendek, nggak bertele-tele, kalau dibaca langsung masuk ke dalam hati? Itulah sebabnya. Karena mereka ikhlas ketika berkata, ikhlas ketika menulis. Adapun kita masih sangat jauh dari potret ideal. Andaikan Hamdun Al-Qassar hidup pada abad berapa? Ketiga Hijriah. Bagaimana dengan orang yang hidup pada abad berapa? Sekarang kita abad berapa? Abad ke-14 Hijriah. Andaikan seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah saja sudah mengendus adanya virus tidak ikhlas, kalau kita yang hidup di abad ke-14 ini kok tidak sadar-sadar, kebangetan. Apa kebangetan? Keterlaluan. Keterlaluan kalau misalnya kita tidak menyadari bahwa kita itu masih kotor. Hati kita masih kotor dari, atau masih dikotori dengan sifat-sifat tidak ikhlas. Dan berdakwah yang dibutuhkan untuk ikhlas itu bukan hanya berdakwah dengan lisan, tapi juga termasuk berdakwah dengan apa? Dengan tulisan. Dan dampak buruk dari tidak ikhlas ketika menulis sama dengan dampak buruk dari tidak ikhlas ketika berbicara. Seorang ulama karismatik Madinah, Imam Malik bin Anas, pernah ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau menulis kitab Al-Muwatta? Padahal banyak orang yang hidup sezaman dengan engkau sudah menulis apa? Kitab yang serupa. Jadi pada zamannya Imam Malik yang namanya kitab Al-Muwatta dengan nama ini itu sudah banyak. Kenapa engkau tulis lagi, wahai Imam Malik? Apa jawaban beliau? Jawaban yang pendek tapi syarat dengan makna. Apa jawabannya? Maka nadillahi yabqa. Maka nadillahi yabqa. Sesuatu atau segala sesuatu yang dikerjakan ikhlas karena Allah, maka dia akan abadi. Maka nadillahi yabqa. Sesuatu yang dikerjakan karena ikhlas mengharapkan kepada Allah Jalla wa Ala, dia akan abadi. Dan fakta sejarah membuktikan hal tersebut. Dari sekian puluh Al-Muwatta yang ada, barangkali hampir-hampir tidak sampai ke tangan kita kecuali Muwatta'nya, ya Bang?
Imam Malik rahimahullah. Jadi tulisan atau buku yang ditulis dengan keikhlasan oleh penulisnya bukan hanya akan abadi, tapi juga tulisan tersebut akan memasukkan kedamaian dan ketentraman di dalam hati orang yang membaca. Huruf ini bisa berbicara nggak? Tulisan ya, huruf ini bisa bicara nggak? Hah? Bisa angkat suara, bisa menurunkan suara, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ketika huruf-huruf tersebut ditulis dengan pena keikhlasan, maka seakan-akan huruf tersebut memiliki roh yang bisa menembus masuk ke dalam jiwa orang yang membaca. Tentunya beda dengan orang yang menulis hanya untuk mengejar royalti, atau orang yang menulis hanya untuk sekedar mencari popularitas, atau orang yang menulis hanya sekedar untuk mempertahankan ketenaran dia. Beda antara ini dan ini. Makanya para ulama kita dulu itu mereka sangat waspada dari tidak ikhlas ketika menulis. Umar bin Abdul Aziz, lagi-lagi Umar bin Abdul Aziz, dia sering suatu ketika dia nulis surat atau nulis nasihat yang akan dikirimkan kepada seseorang. Belum sampai dia nulis, dia langsung sobek. Kemudian dia buang. Ditanya kenapa? Saya nulisnya dari ikhlas. Saya nulisnya apa? Al-Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama abad ke-5 Hijriah, ulama besar mazhab Syafi'i, sebelum dia meninggal dia memanggil orang kepercayaannya, wahai fulan, di tempat di suatu tempat, di sana ada buku-buku karangan saya. Dan sampai detik ini saya masih enggan untuk menyebarkan buku tersebut karena saya merasa belum ikhlas ketika menulisnya. Ketika nanti aku dalam keadaan sakaratul maut, letakkan tanganmu di atas tanganku. Andaikan aku mati dalam keadaan menggenggam tanganmu, maka ketahuilah bahwasanya sampai saat itu saya belum menemukan keikhlasan dalam hatiku. Namun seandainya aku mati dalam keadaan tanganku terbuka dan tidak menggenggam tanganmu, maka ketahuilah insyaallah saat itu saya telah menemukan keikhlasan di dalam hati saya. Ketika meninggal dunia, diceritakan oleh orang kepercayaan tersebut, meninggal dalam keadaan tangannya terbuka. Kemudian disebarkanlah bukunya Imam Al-Mawardi ke seluruh penjuru dunia. Lihat bagaimana ulama. Bahkan pesannya kata beliau, kalau misalnya saya itu menggenggam tangan kamu berarti saya belum ikhlas, maka seluruh buku saya itu buang ke sungai. Buku yang ditulis mengorbankan waktu sekian panjang, membaca sekian buku, sekian referensi dibaca, dia rela untuk dibuang ke sungai. Kenapa? Karena dia takut dia itu belum ikhlas ketika menulis. Bagaimana dengan siapa? Bagaimana dengan kita semua? Ini berkaitan dengan apa? Poin yang pertama yaitu poin ikhlas.